Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi Bapak Ibu semua keluarga besar GPDI LCD Magelang. Senang sekali hari ini kita kembali belajar untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang di rumah, kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Injil Markus. Markus 14 ayat 32 sampai 35. Sekali lagi Markus 14 ayat 32 sampai 35. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Puji Tuhan Bapak Ibu, ini adalah mengenai kisah pergumulan Tuhan Yesus sebelum disalibkan di atas kayu salib, yaitu ketika dia berdoa di Taman Getsemani. Ya, sebelum Yesus ditangkap, dia merasakan pergumulannya begitu berat ketika dia harus menghadapi kematian yang begitu mengerikan. Ya, nah saya memberikan tema firman Tuhan adalah kekuatan di tengah ketakutan. Kekuatan di tengah ketakutan. Nah, kalau kita sama-sama belajar bahwa sama seperti yang dihadapi oleh Tuhan Yesus, bahwa menjelang penyalipannya Yesus berdoa di Taman Getsemani itu dalam keadaan takut secara manusia. Karena bagaimanapun juga Tuhan Yesus sekalipun dia adalah Allah, tetapi karena menjelma menjadi manusia, tubuh daging manusiawinya itu juga mengalami yang namanya takut. Jadi 100% Allah, dia punya kuasa, 100% manusia, dia juga bisa merasakan sedih, bisa merasakan takut dan gentar. Dan itu dituliskan di dalam firman Tuhan. Nah, Markus menggambarkan rasa takut yang dialami oleh Tuhan Yesus karena pergumulannya Tuhan Yesus pada waktu itu sungguh-sungguh sangatlah berat. Karena dia tahu bagaimanakah proses kematian yang akan dia alami. Proses kematian yang akan dia hadapi itu begitu sangat mengerikan. Dituliskan di dalam ayat 33. Di sana bahwa ketakutan yang Yesus alami, dia takut menghadapi penderitaan karena dia tahu betapa menderitanya proses kematian yang dia ketahui itu. Nah, penderitaan dan tekanan hidup Bapak Ibu, persoalan itu juga seringkali mendatangkan ketakutan tersendiri. Takut bagaimana jalan keluarnya, takut kalau kita tidak bisa menghadapinya, takut apabila saat menghadapi kita tidak mampu mengatasinya atau tidak ada jalan keluar, tidak ada solusinya dan lain sebagainya. Dan ketakutan yang dialami oleh Tuhan Yesus ini adalah juga ada harapan secara manusia. Tuhan, kalau boleh lalu, kalau boleh angkat cawan ini, itu keinginan manusiawi daripada Yesus. Tetapi dia tahu sebagai Allah bahwa tujuannya memang datang ke dalam dunia itu adalah memang untuk mati bagi orang-orang berdosa. Nah, kita akan belajar yang dirasakan orang ketika mengalami ketakutan. Sama seperti Yesus, kita akan belajar. Yang pertama di ayat yang ke-34. Di ayat yang ke-34 perkataan Yesus kepada murid-muridnya dikatakan begini, lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih." Ketakutan yang melanda Tuhan Yesus dengan pergumulan yang begitu berat yang ada di hadapannya membuat hati Yesus sangat sedih. Perasaan sedih dalam keadaan ketakutan ini adalah merupakan reaksi dari batin yang sangat tertekan.
Ya, sangat terpukul, tidak tahu harus berbuat apa, dan yang dirasakan tentu saja itu rasa yang tidak nyaman, saudara. Itu dirasakan oleh Tuhan Yesus bahwa ketakutan yang melandanya membuat dia merasa sedih, dan itu diutarakan kepada murid-muridnya. Poin yang kedua yang dirasakan oleh orang sementara mengalami ketakutan adalah tetap di ayat yang ke-34 di poin berikutnya, yaitu seperti mau mati rasanya. Ya, kalau ada orang yang menghadapi pergumulan yang berat, pergumulan yang sepertinya aku nggak kuat lagi, dan kemudian tidak ada solusi, tidak ada jalan keluar yang belum ditemukan, biasanya yang terjadi adalah adanya keputusasaan. Ingin mati rasanya, itu ungkapan daripada Tuhan Yesus, ya, yang dirasakan oleh Tuhan Yesus. Nah, karena tekanan yang begitu berat dan juga belum mendapatkan jawaban, tidak ada jalan keluar dari persoalannya, seringkali bahwa manusiawinya kita itu mengalami keputusasaan, sehingga dalam keadaan yang putus asa pengen melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya harus dilakukan. Berapa banyak orang-orang yang tidak mendapatkan jalan keluar ketika menghadapi masalah sehingga tertekan, terpukul, ya. Mereka ingin melakukan hal-hal yang ekstrim, ya, mungkin bunuh diri atau mencelakai dirinya. Mereka yang tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi kita belajar bahwa seperti tema firman Tuhan hari ini, yaitu kekuatan di tengah-tengah ketakutan, mari kita akan sama-sama belajar dari apa yang dilakukan Yesus ketika dia mengalami ketakutan sehingga dia tetap kuat di dalam menghadapi pergumulan dan tekanan hidupnya. Kekuatan Yesus untuk menghadapi ketakutan saat itu di ayat yang ke-35 adalah ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa. Tindakan yang tepat, contoh atau teladan yang disampaikan Yesus dalam pembahasan kita firman Tuhan hari ini adalah Yesus ketika dia menghadapi persoalan dan tekanan yang begitu berat, dia tidak bisa meminta tolong kepada sesama manusia pada waktu itu. Bahkan orang-orang di sekitarnya, murid-muridnya sendiri yang selalu mendukung dia, tertidur, saudara. Tidak bisa diandalkan. Dan satu-satunya yang bisa diandalkan oleh Tuhan Yesus adalah Bapaknya yang di sorga. Itu adalah tempat curhat yang terbaik. Kita punya Bapa. Bapa kita adalah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yesus memberikan contoh dan teladan karena Bapa dan Anak adalah satu. Bapa dan Yesus adalah satu. Dan Yesus sebagai Bapa kita. Kita rindu dan Tuhan pun rindu saat kita menghadapi masalah yang begitu dalam adalah kita lari kepada Tuhan, kepada Bapa kita lewat doa-doa kita. Jadi tindakan Yesus adalah dia bertindak untuk berdoa. Karena hanya doa inilah satu-satunya tindakan yang tepat untuk mengadu. Mengeluarkan seluruh isi hati kita, seluruh beban berat kita kepada Tuhan. Yang kedua, yang Yesus lakukan saat dia mengalami ketakutan adalah di ayat yang ke-36. Ayat yang ke-36 katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Secara manusia, Tuhan kalau boleh dibatalkan ya proses penyaliban itu. Namun kalau sampai penyaliban itu dibatalkan, rencana besar Tuhan untuk melakukan atau mengerjakan keselamatan bagi manusia, maka itu tidak akan terlaksana. Sementara Tuhan Yesus sangat mengasihi orang-orang yang berdosa. Oleh karena itulah keinginannya secara manusia ingin bebas dari penyaliban. Tetapi sebagai Bapa, sebagai Allah yang memiliki kasih yang besar, dia harus menekan keinginannya sebagai manusia. Dan apa yang dilakukan Yesus? Dikatakan di bagian yang B, janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau
kehendaki. Di sini tindakan Yesus selain dia berdoa, maka tindakan Yesus adalah menyerahkan segala perkaranya kepada Tuhan. Yang seringkali membuat orang itu menjadi sangat tertekan waktu menghadapi persoalan adalah karena memaksakan kehendaknya kepada Tuhan. Tuhan, pokoknya apa yang aku inginkan harus Tuhan jawab, harus Tuhan beri, harus Tuhan nyatakan. Ini namanya doa memaksa. Kita belajar dari doa yang diteladankan Yesus. Dia berdoa, Tuhan kalau boleh. Kalau boleh berarti kita boleh menyampaikan keinginan kita, tetapi kalau tidak dikehendaki oleh Tuhan, maka di bagian yang kedua, jangan seperti yang aku kehendaki, tetapi seperti yang engkau kehendaki. Karena kita percaya kalau kehendak Tuhan itu mendatangkan damai sejahtera dan mengajarkan kepada kita untuk hidup di dalam kebenaran seperti kehendaknya Tuhan. Jadi yang seringkali terjadi, kenapa orang begitu depresi? Karena memaksakan kehendaknya kepada Tuhan, memaksakan doa-doanya kepada Tuhan itu terjadi dalam hidupnya, sehingga ketika Tuhan menghendakinya berbeda dari seperti yang tidak seperti yang dia inginkan, maka orang menjadi kecewa kepada Tuhan, ya. Karena itu di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Kalau Tuhan yang memelihara kita, Dia tahu apa yang akan Dia perbuat, Dia tahu apa yang baik yang akan dikerjakan dalam hidup kita. Kalau kita percaya Tuhan yang memelihara kehidupan kita, maka kita juga percaya bahwa semua yang terjadi ada di dalam kendalinya Tuhan. Apapun perkara kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang lebih tahu apa yang Dia akan kerjakan dalam hidup kita. Poin berikutnya, bahwa kekuatan Yesus untuk menghadapi ketakutan selain Dia bertindak untuk berdoa, kemudian Dia menyerahkan segala perkaranya kepada Tuhan. Kemudian di ayat 41 sampai ayat yang ke-42, 41 sampai ayat yang ke-42, yaitu Dia berani menghadapi kenyataan. Ketika Tuhan tidak memberi jawaban seperti yang diinginkan manusiawinya Yesus, maka Yesus karena sudah menyerahkan kepada Tuhan, Dia tahu berarti bahwa kehendaknya Tuhan itu yang terbaik. Dia berani menghadapi kenyataan, memang dia harus mati di atas kayu salib. Itu kenyataannya. Terkadang yang membuat keadaan kita itu semakin terpuruk adalah karena kita tidak mau atau tidak berani menerima kenyataan yang terjadi. Misalnya sebuah kasus di dalam pernikahan, ya. Aku tidak sanggup menghadapi suamiku, aku tidak sanggup menghadapi istriku, atau mungkin aku tidak sanggup menghadapi anakku yang begitu aktif, atau mungkin begitu nakal, atau mungkin begitu sudah mulai melenceng dari firman Tuhan. Apa yang diteladankan Yesus? Berani menerima kenyataan bahwa itu harus dihadapi sebagai bentuk pergumulan kita yang harus terus kita doakan. Dan kita akan terus mencari kehendak Tuhan, juga mencari solusinya seperti apa, jalan keluarnya yang terbaik seperti apa. Tidak lari dari masalah, tetapi berani menghadapi masalah dan cari solusinya. Itu yang diteladankan oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan juga mau kita sebagai orang-orang percaya kepadanya, kita pun melakukan seperti yang dilakukan oleh Yesus. Yesus ketika menghadapi ketakutan, dia memang merasa lemah secara manusia. Tetapi Yesus menguatkan hatinya untuk bertindak. Baik bertindak untuk berdoa, bertindak untuk menyerahkan kehendaknya kepada Bapaknya supaya hanya kehendak Tuhan yang terjadi atas hidupnya. Kemudian dia juga berani dengan mengambil sikap hadapi masalah, hadapi kenyataan itu. Untuk kita bisa menyelesaikan masalah itu, tidak lari dari masalah itu. Nah, kalau kita mengalami pergumulan yang berat, jangan sampai kita lari dari masalah, saudara. Hadapi masalah itu dan percaya bahwa Tuhan pun ikut bekerja di dalam setiap persoalan kita, mendatangkan kebaikan bagi kita. Ya, nah kesimpulannya adalah kekuatan itu adalah merupakan pertahanan untuk kita menghadapi masalah, karena ketakutan itu justru bisa menimbulkan kelemahan. Berdoa minta kekuatan supaya tidak dikuasai ketakutan di dalam kita menghadapi.
persoalan. Ulangan 31 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, sebab Tuhan, Dia sendiri yang akan berjalan di depan kamu, Dia sendiri yang akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Terus bersemangat Bapak Ibu, kekuatan Tuhan menyertai kita ketika kita menaruh kepercayaan penuh kepada Tuhan. Sehingga kekuatan yang ada di dalam kita itu tetap ada sekalipun di tengah-tengah ketakutan. Kekuatan di tengah-tengah ketakutan tetap kuat sekalipun ada hal-hal yang menakuti kita. Karena kita memiliki percaya kepada kita. Haleluya, Tuhan memberkati kita. Mari kita akan sama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kehendak dan rencana Tuhan yang begitu indah dalam kehidupan kami. Kami percaya setiap pergumulan, tekanan hidup, masalah-masalah yang begitu berat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau ada di tengah-tengah kami, bahkan turut mengambil bagian. Allah sangat peduli dalam hidup kami. Tolong kami agar kami terus percaya kepada Tuhan, agar kami tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri, tetapi percaya akan kekuatan Tuhan. Kami menyerahkan umat-umat-Mu keluarga besar GBDI El Shaddai Magelang untuk senantiasa menaruh pengharapan dan kepercayaannya hanya kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, tolonglah keluarga besar GBDI El Shaddai menyadari segala sesuatu adalah dari Engkau, oleh Engkau dan kepadamu. Bagi Engkaulah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan, kami bersyukur, kami akhiri renungan hari ini dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.